Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Dinamika Incompatible Goals dan juga Strategi Manajemen Konflik dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan. Studi pada literatur Dukcapil Kabupaten Goa. Nah, artikel ini itu membahas konflik dalam pelayanan administrasi kependudukan khususnya pada pelayanan Dukcapil di Kabupaten Goa. Nah, pelayanan administrasi kependudukan ini mencakup kebutuhan penting masyarakat seperti pengurusan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan juga perubahan data kependudukan. Nah, pelayanan ini itu penting karena berkaitan langsung dengan hak administratif masyarakat dan juga menjadi salah satu ukuran kualitas pelayanan publik. Nah, permasalahan utama yang dibahas dalam artikel ini itu adalah masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Dan keluhan tersebut itu muncul karena beberapa faktor seperti keterlambatan pelayanan, terus prosedur yang dianggap berbelit, terus informasi yang kurang jelas, serta rendahnya responsivitas aparatur pelayanan publik. Nah, dalam kasus Dukcapil Kabupaten Goa tahun 2025, masyarakat ini mengeluhkan proses pengurusan perubahan data kependudukan yang berlangsung lebih dari 18 hari tanpa kepastian penyelesaian. Nah, selain itu juga pengajuan melalui sistem digital juga mengalami penolakan berulang tanpa penjelasan yang jelas. Nah, artikel ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Artinya, penelitian ini tuh tidak hanya melakukan wawancara langsung ataupun survei lapangan, tetapi menganalisis berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga, dan juga berita daring dari tahun 2020 sampai 2025. Nah, jadi kesimpulan dalam artikel ini itu dibangun berdasarkan kajian terhadap penelitian dan juga data yang sudah ada. Nah, teori utama yang digunakan adalah teori konflik dari Ottomar J. Bartos dan juga Paul Warren, khususnya konsep incompatible goals. Incompatible goals ini berarti adanya ketidaksesuaian tujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan juga dalam konteks pelayanan Dukcapil, masyarakat ini memiliki tujuan untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, jelas, dan juga transparan, dan memiliki kepastian waktu. Namun, aparatur pelayanan publik yang memiliki orientasi yang berbeda, yaitu menjalankan pelayanan sesuai prosedur administratif, terus memastikan kelengkapan dokumen, menjaga validasi data, serta menyesuaikan pelayanan dengan keterbatasan sistem dan sumber daya. Nah, perbedaan tujuan inilah yang kemudian memunculkan konflik. Dari sisi masyarakat, pelayanan yang lama dan juga tidak jelas ini dianggap sebagai bentuk pelayanan yang buruk. Tetapi dari sisi aparatur, proses pelayanan ini harus tetap mengikuti aturan dan tidak bisa selalu dilakukan secara cepat apabila dokumen ini belum lengkap ataupun sistem mengalami kendala. Nah, dengan kata lain, konflik ini bukan hanya terjadi karena pelayanan lambat, tetapi karena adanya benturan antara harapan masyarakat dan juga kewajiban prosedural aparatur. Nah, artikel ini juga menjelaskan bahwa transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan dapat menjadi tantangan baru. Digitalisasi ini memang bertujuan untuk mempermudah pelayanan, tetapi tidak selalu langsung menyelesaikan permasalahan. Nah, ketika masyarakat kesulitan menggunakan sistem digital atau ketika sistem ini belum berjalan optimal, maka konflik baru dapat muncul. Dan hal ini tuh menunjukkan bahwa inovasi teknologi ini tetap membutuhkan kesiapan aparatur, terus sistem dan juga masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa konflik dalam pelayanan administrasi kependudukan ini nggak cukup dipahami hanya sebagai persoalan teknis ataupun rendahnya kualitas pelayanan. Nah, konflik tersebut juga harus dilihat sebagai benturan tujuan antara masyarakat dan juga aparatur pelayanan publik. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup hanya dengan memperbaiki sistem, tetapi juga perlu meningkatkan komunikasi, transparansi informasi, responsivitas aparatur, serta kemampuan pelayanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.